Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Di video kali ini gue mau menceritakan mengenai seorang pahlawan rakyat dari Jepang yang sering disamain dengan Robin Hood, alias seorang yang ngerampok dari orang kaya dan ngebagi-bagiin harta rampasannya ke orang miskin. Nah, selain itu dia juga mempunyai akhir hidup yang sangat mengharukan banget. Nah, namanya ini adalah Ishikawa Goemon. Jadi ceritanya Ishikawa Goemon ini lahir di akhir abad ke-16 dengan nama asli Sanada Kuranoshin, yang dia ini merupakan seorang anak dari samurai yang bernama Ishikawa Akashi yang berasal dari Osaka. Nah, walaupun merupakan anak seorang samurai, tapi Sanada ini punya sifat yang liar, barbar, dan susah diatur. Nah, pada suatu waktu, ayah dari Sanada dibunuh sama orang-orang dari Kesogunan Ashigaka. Nah, Sanada pun bersumpah dia akan membalas kematian ayahnya, dan sejak saat itu dia berhenti menjadi samurai dan dia berlatih seni ninja di klan Iga di bawah ajaran Sandayu Momochi. Di sana Sanada berhasil menunjukkan bakatnya dan menjadi ninja yang hebat. Nah, tapi emang karena dasarnya sifat Sanada ini kurang ajar ya, dia tuh malah selingkuh sama selirnya Momochi, gurunya sendiri. Nah, karena hubungannya ketahuan, akhirnya Sanada pun kabur nih, dan sebelum pergi dia sempet-sempetnya nyuri pedang legendaris milik Momochi. Nah, parahnya lagi, dalam perjalanan kaburnya itu, si selir yang jadi selingkuhannya tadi itu dia bunuh. Alasannya karena dia ngehambat pelarian. Parah banget gak sih? Udahlah jadiin selingkuhan, diajak kabur, terus dibunuh pula. Setelah kabur dari klan Iga, Sanada lari ke daerah Kansai dan di sana dia mengganti namanya menjadi Ishikawa Goemon, nama yang kita kenal saat ini. Di sana dia ngebentuk sebuah kelompok yang terdiri dari para bandit dan Goemon yang menjadi pemimpinnya. Untuk menyambung hidup, Goemon sama kelompoknya ini ngerampok orang-orang kaya dari kalangan bangsawan, pedagang, bahkan ke pendeta. Sedangkan kalau di siang harinya, mereka menyamar sebagai pedagang yang berjualan dari rumah ke rumah. Nah, tapi sebenarnya rumah yang didatengin sama Ishikawa Goemon itu adalah rumah calon korbannya. Dia ke sana buat memantau dan nyari celah nih, dari mana dia dan kelompoknya bisa ngebobol rumah itu. Setiap habis berhasil merampok satu rumah, sebagian hasil dari rampokannya selalu dibagi-bagi ini ke orang-orang miskin yang hidupnya kekurangan. Nah, di satu sisi, Goemon ini emang mau ngebantu masyarakat di sana yang hidupnya itu rata-rata miskin. Nah, tapi di sisi yang lain sebenarnya Goemon ngelakuin ini tuh buat kamuflase, supaya nggak ketahuan kalau dialah pelaku perampokannya. Tapi walaupun begitu, Goemon ini jadi populer dan dianggap pahlawan sama masyarakat di sana. Ya, karena emang banyak orang nih yang terbantu karena aksinya Goemon tadi. Setelah sekian lama ngelakuin aksinya itu, Goemon akhirnya ketangkap juga dan dieksekusi mati oleh shogun saat itu yang bernama Toyotomi Hideyoshi. Nah, jadi ada dua versi nih yang menceritakan kronologi gimana Goemon ini bisa ketangkep. Di versi yang pertama, Goemon dan komplotannya ini ketangkap pas mereka lagi ngerampok istana. Ya, walaupun di zaman dulu, tapi yang namanya istana udah pasti punya sistem keamanan yang ketat kan. Nah, jadi pas Goemon udah sampai di dalam kamar Hideyoshi, Goemon nggak sengaja nih nyenggol lonceng yang berfungsi sebagai alarm. Dan langsung aja tuh pengawalnya Hideyoshi pun langsung nyergap Goemon dan teman-temannya. Di dalam kejadian itu sebenarnya Goemonnya berhasil kabur. Nah, tapi ada satu anggota kelompoknya yang ketangkep. Nah, orang ini pun disiksa abis-abisan dan dipaksa untuk kasih tahu di mana lokasi Goemon bersembunyi. Nah, karena udah gak tahan disiksa, akhirnya dia ngasih tahu nih tempat persembunyiannya Goemon. Dalam versi yang kedua, diceritakan kalau Goemon ini nyusup masuk ke istana bukan untuk merampok, melainkan untuk membunuh Hideyoshi. Hal ini dikarenakan istrinya Goemon yang bernama Itoki itu terbunuh sama Hideyoshi pas dia lagi melakukan penaklukan daerah. Nah, entah sengaja atau nggak sengaja ya, tapi yang jelas Goemon ini jadi dendam banget nih sama Hideyoshi, dan dia berniat untuk membalas kematian istrinya itu. Nah, sama kayak di versi yang pertama, Goemon tuh nyusup ke istana dan masuk ke kamarnya Hideyoshi. Nah, pas di dalam, Goemon nyenggol alarm dan dia langsung ditangkap tuh sama pasukan penjaga. Setelah berhasil ditangkap, akhirnya diputuskan kalau Goemon akan dieksekusi mati di depan umum dengan cara dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas dan mendidih. Gak cuma Goemon aja, tapi Hideyoshi juga mengeksekusi Goemon bersama anaknya yang masih kecil. Nah, di sini ada satu momen mengharukan nih yang terjadi ketika Goemon dieksekusi, dan ini ngebuat banyak orang jadi terharu. Jadi pas hari eksekusi tiba dan minyak di dalam kuali itu udah mendidih, Goemon yang menggendong anaknya pun didorong masuk ke dalam kuali. Nah, tapi setelah kecebur di dalam kuali itu, Goemon ternyata berdiri dan dia ngangkat anaknya setinggi-tingginya supaya anaknya itu nggak ikut kerebus. Nah, di dalam keadaan setengah badannya yang kerendam minyak panas, Goemon mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelamatin anaknya.
Setelah beberapa saat Goemon di dalam kuali, Hideyoshi pun akhirnya merasa simpati dan dia membebaskan anaknya Goemon dari eksekusi. Setelah anaknya diselamatin, gak lama kemudian Goemon pun kehabisan tenaga dan jatuh ke dalam minyak panas tersebut, dan dia langsung mati seketika. Sebelum mati, Goemon sempat berkata, walaupun pasir di sungai dan pantai habis, benih pencuri tidak akan pernah mati. Yang artinya adalah, sampai kapanpun juga kejahatan itu nggak akan pernah habis. Walau berapa banyak pun penjahat yang tertangkap dan dihukum mati, tapi kejahatan akan selalu ada. Goemon mungkin adalah seorang pencuri yang mempunyai sifat yang buruk ya, tapi aksi heroiknya dalam menyelamatkan anaknya itu menunjukkan kalau orang jahat sekalipun masih mempunyai hati. Dan untuk mengenang kepahlawanan Goemon dalam menyelamatkan anaknya itu, dibuatlah sebuah bak mandi dengan bentuk seperti kuali tempat Goemon dieksekusi, dan bak itu dinamakan Goemon Buro. Nah, sampai sekarang pun Goemon Buro ini masih dipakai sama masyarakat Jepang, terutama untuk mereka yang tinggal di pedesaan. Gimana, kerasa familiar nggak sama ceritanya? Kayak pernah denger di mana gitu nggak sih? Atau mungkin ada penasaran yang udah nggak nih, Goemon ini menginspirasi siapa? Ya, bener banget. Ishikawa Goemon ini adalah sumber inspirasinya Eiichiro Oda, mangaka dari One Piece dalam menciptakan karakter yang bernama Kozuki Oden. Banyak banget hal-hal dalam hidup Ishikawa Goemon yang diangkat ke dalam karakternya Kozuki Oden. Misalnya kayak Oden ini adalah seorang samurai yang berperangai buruk. Terus juga Oden keluar dari kehidupan keluarga kerajaan, sama kan kayak Goemon yang keluar dari keluarga samurai. Selanjutnya Oden juga ngumpulin para penjahat nih, dan dia yang menjadi pemimpinnya. Terus juga Oden punya seorang istri yang namanya Toki, mirip sama kayak nama istrinya Goemon kan, yang namanya Itoki. Nah, habis itu juga Oden berniat untuk membunuh Orochi, shogun negara Wano, sama kayak Goemon yang berniat untuk membunuh Hideyoshi, shogun pada saat itu. Dan kesamaan terakhir yang paling mencolok adalah Goemon dan Oden ini sama-sama dihukum mati dengan cara direbus di dalam minyak panas, dan mereka sama-sama berdiri di dalam kuali tersebut sambil mengangkat orang-orang berharga bagi mereka, supaya orang-orang tersebut nggak ikutan mati. Nah, cuman bedanya kalau Goemon itu kan ngangkat satu orang anaknya ya, sedangkan kalau Oden itu ngangkat 9 orang samurai pengikut setianya. Jujur ya, pas pertama kali gue ngebaca One Piece yang bagian Oden direbus itu, gue kayak ngerasa, ini mah nggak mungkin kejadian lah di dunia nyata. Mana ada sih orang yang bisa berdiri di dalam kuali panas itu sambil ngangkat orang. Yang ada mah orang langsung mati kali pas diceburin ke situ. Nah, tapi pas gue baca cerita mengenai Ishikawa Goemon ini, gue kayak, what? Ternyata kisah Oden ini beneran loh. Dan ternyata ada loh orang yang bisa bertahan di dalam minyak panas gitu sambil ngangkat orang lagi. Ya emang sih di kisah nyatanya tuh nggak selebar adegan di One Piece ya, dimana kalau Oden itu kan berdiri selama 1 jam di dalam minyak panas sambil ngangkat 9 orang dewasa yang badannya gede-gede banget. Nah, sedangkan kalau di kisah aslinya anak kayak Goemon itu kan saat itu baru berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Jadi emang nggak terlalu berat dan Goemon cuma bertahan selama beberapa menit aja. Tapi tetap aja coy, itu minyak mendidih loh. Nggak kebayang kayak apa panasnya dan kayak gimana rasa sakit yang dia tahan. Dan dia bisa bertahan selama beberapa menit sambil ngegendong anaknya. Salut banget sih gue. Oke, sekian pembahasan kita kali ini mengenai Ishikawa Goemon. Seorang pencuri yang menjadi pahlawan rakyat karena dia mencuri dari orang kaya dan ngebagi-bagiin hasil curiannya kepada orang miskin. Dan juga dia mempunyai akhir hidup yang dramatis ketika dia dieksekusi. Terima kasih banyak nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matai Masho.